Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fernisa dari Prodi D3 Rekan Medis dan Farmasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan atau saya akan melakukan pengkodingan mengenai dua kasus abstraksi, yaitu kasus nomor 2 dan kasus nomor 5. Baik, kita mulai saja kepada kasus nomor 2. Diagnosis awal pada kasus nomor 2 ini yaitu neonatal aspiration syndrome, di mana neonatal aspiration syndrome ini merupakan kondisi saat janin atau bayi yang baru lahir menghirup air kandungannya. Untuk terminologi medisnya yaitu ada neo sebagai prefix, artinya adalah baru, kemudian ada nat sebagai pseudoroots, artinya adalah kelahiran, kemudian ada al sebagai suffix, artinya berhubungan dengan, aspiration sebagai keterangan, artinya pengeluaran dengan, kemudian ada syndrome sebagai keterangan, artinya sindrom. Nah, jadi artinya yaitu sindrom pengeluaran dengan pemisahan yang berhubungan dengan kelahiran baru, berhubungan dengan kelahiran baru. Untuk berikutnya yaitu sindrom dicari pada ICD-10 kolom ketiga, yaitu pada halaman 601 didapat sindrom untuk minus satunya yaitu aspiration, kemudian dengan kode P24.9. Kemudian dicari pada ICD-10 kolom 1 pada halaman 690 P24.9 yaitu neonatal aspiration syndrome unspecified. Kemudian untuk tanda bacanya tidak ada. Kemudian cross-check-nya itu sudah sesuai. Jadi kode diagnosis neonatal aspiration syndrome akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P24.9. Untuk ICD-10-nya yaitu KB26.Z, neonatal aspiration syndrome unspecified. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagnosis utama. Diagnosis utamanya yaitu hyaline membrane disease atau HMD. Pengertiannya yaitu suatu kondisi di mana terjadinya gangguan pernapasan pada bayi yang baru lahir. Untuk terminologi medisnya yaitu hyaline sebagai keterangan, artinya berkilau dan bening. Kemudian membran sebagai woodroot yang artinya lapisan tipis yang melapisi ruang. Kemudian disease sebagai keterangan, artinya penyakit. Jadi artinya yaitu penyakit di mana lapisan tipis yang melapisi ruang berkilau dan bening. Kemudian untuk ritmenya disease, kita cari pada ICD-10 kolom ketiga dengan Lytton disease. Dengan ritmenya disease, kemudian minus satunya yaitu hyaline, kemudian minus 2-nya yaitu membran, hyaline, kemudian minus 2-nya membran dengan kode P22.0. Kemudian kita cari pada ICD-10 kolom 1. P22.0 pada halaman 689 yaitu respiratory distress syndrome of newborn atau hyaline membrane disease. Untuk tanda bacanya itu tidak ada. Kemudian cross-check itu sudah sesuai. Jadi kode diagnosis hyaline membrane disease akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P22.0. Untuk ICD-11-nya yaitu KB23.3, kode specified respiratory distress syndrome of newborn. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu diagnosis penyerta. Diagnosis penyertanya yaitu neonatus hyperbilirubin, artinya ekses bilirubin dalam darah pada bayi baru lahir. Untuk terminologi medisnya ada neonatus sebagai keterangan, artinya masa 4 minggu pertama setelah lahir, kemudian ada hiper sebagai prefix, artinya berlebihan, kemudian ada bilirubin sebagai pseudoroots, artinya adalah pigmen empedu yang dihasilkan melalui pemecahan heme dan reduksi bilirubin. Kemudian artinya yaitu masa 4 minggu pertama setelah lahir dengan pigmen empedu yang dihasilkan melalui pemecahan heme dan reduksi bilirubin yang berlebihan. Untuk ritmenya yaitu hiperbilirubin, kita cari pada ICD-10 kolom 3. Kemudian dengan ritmenya hiperbilirubin. Kemudian untuk minus satunya yaitu neonatal transit, see also jaundice fetus of newborn dengan kode P59.9. Kemudian kita cari pada ICD-10 kolom 1, yaitu yang kita cari P59.9. Nah, didapat pada halaman 697 P59.9 neonatal jaundice unspecified. Untuk tanda bacanya itu tidak ada. Kemudian prosesnya sudah sesuai. Jadi kode diagnosis neonatus hyperbilirubin akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P59.9. Untuk ICD-11-nya yaitu KA87.Z, neonatal hiperbilirubinemia unspecified. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk kode tindakan. Untuk kode tindakan utamanya ada
CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Artinya yaitu memberikan aliran udara bertekanan melalui selang ke hidung atau mulut sehingga saluran pernapasan tetap terbuka. Untuk terminologi medisnya, continuous sebagai keterangan artinya tidak terputus, kemudian ada positif sebagai keterangan artinya positif, airway sebagai keterangan artinya jalan tempat udara masuk, kemudian pressure sebagai keterangan artinya tekanan. Jadi artinya adalah tekanan positif tidak putus pada jalan tempat udara masuk. Untuk lithiumnya yaitu terapi, kita cari pada ICD 9 cm dengan lithium terapi. Nah, kemudian untuk minus satunya yaitu respiratory, terdapat pada halaman 459. Kemudian minus keduanya yaitu bilevel airway pressure dengan kode 93.90. Kemudian tanda bacanya tidak ada, untuk cross-checknya sudah sesuai. Jadi kode tindakan CPAP akurat terbaca pada ICD 9 cm dengan kode 93.90. Untuk selanjutnya yaitu tindakan penunjang, yaitu fototerapi yang artinya pengobatan penyakit dengan pemajanan terhadap cahaya. Terminologi medisnya ada foto sebagai pseudovirus dan terapi sebagai suffix. Untuk foto artinya sinar dan terapi yaitu pengobatan penyakit. Untuk artinya adalah pengobatan dengan sinar. Kemudian lithiumnya fototerapi kita cari pada ICD 9 cm. Untuk bagian indeksnya fototerapi yaitu fototerapi terdapat pada halaman 403. Untuk minus satunya yaitu newborn dengan kode 99.83. Nah, kemudian kita cari pada tabula medisnya. Pada halaman 272 dengan kode 99.83 yaitu order fototerapi. Untuk tanda bacanya tidak ada, kemudian mohon maaf untuk tanda bacanya exclude, kemudian cross-check-nya sudah sesuai. Jadi tindakan fototerapi akurat terbaca pada ICD 9 cm dengan kode 99.83. Untuk selanjutnya yaitu kasus abstraksi nomor 5. Untuk kasus abstraksi nomor 5, ini diagnosis terdapat untuk yang bayi dan ibu. Yang pertama terhadap ibu terlebih dahulu. Ada diagnosis utama ibu yaitu spontan indikasi sesar sebelumnya. Artinya itu adalah indikasi dilakukannya operasi sesar atau cesarean section, yaitu bila terdapat masalah pada janin lahir, kemudian terdapat pada his atau janin, atau terdapat kontraindikasi persalinan persalinan. Untuk terminologi medisnya yaitu spontan sebagai prefix artinya spontan, kemudian ada aus sebagai suffix artinya berkaitan dengan, kemudian ada indicate sebagai pseudovirus artinya adalah mohon maaf sebagai pseudovirus artinya identifikasi, kemudian ada ion sebagai suffix artinya kondisi. Kemudian ada previous sebagai keterangan artinya sebelumnya, kemudian cesarean keterangan artinya sesar, kemudian section keterangan artinya bagian. Jadi artinya yaitu spontan indikasi sesar sebelumnya. Untuk lithiumnya yaitu delivery, kita cari pada ICD 10 volume ketiga. Itu delivery. Nah, kemudian minus satunya yaitu vaginal. Didapat pada halaman 191 itu vaginal following previous cesarean section dengan kode 75.7. Kemudian kita cari pada ICD 10 volume 1 75.7. Terdapat pada halaman 669 75.7 yaitu vaginal delivery following previous cesarean section. Untuk tanda baca itu tidak ada. Kemudian cross check dokumen itu sudah sesuai. Jadi kesimpulannya yaitu diagnosis spontan indikasi sesar sebelumnya itu akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode 75.7. Yang selanjutnya ICD 11 yaitu JB0D.6 vaginal delivery following previous cesarean section. Kemudian yang kedua itu terdapat diagnosis penyerta ibu, yaitu melahirkan bayi di rumah sakit. Artinya itu melahirkan bayi di rumah sakit. Nah, untuk terminologi medisnya, give birth in hospital sebagai keterangan artinya melahirkan di rumah sakit. Untuk lithiumnya yaitu outcome of delivery. Nah, kita cari pada ICD 10 volume ketiga outcome delivery. Nah, pada halaman 494 outcome of delivery
untuk minus satunya yaitu single, kemudian minus keduanya lightborn dengan kode Z37.0. Kemudian kita cari pada ICD 10 kolom 1. Didapat pada halaman 993 Z37.0 yaitu single lightbird. Untuk tanda bacanya yaitu terdapat not dengan gambaran. This category is in state for use as an additional code to identify the outcome of delivery on mother record. Kemudian untuk cross check-nya itu sudah sesuai. Kemudian kesimpulannya diagnosis melahirkan di rumah sakit akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode Z37.0. Untuk ICD 11-nya yaitu QA 46.0 dengan penjelasan single lightbird. Yang selanjutnya yaitu tindakan utama bagi ibu yaitu operasi MOW atau operation method of female atau disebut juga dengan tubektomi. Artinya adalah salah satu metode kontrasepsi secara operatif untuk mencegah kehamilan. Operasi MOW yang disebut dengan istilah tubektomi yaitu pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim ibu. Untuk terminologi medisnya yaitu operate sebagai pseudoroots artinya operasi, kemudian ion sebagai suffix artinya proses, kemudian method sebagai keterangan artinya metode, kemudian of sebagai keterangan artinya adat, dan female sebagai keterangan artinya wanita. Jadi artinya adalah metode operasi dari wanita. Atau dapat juga tubektomi, tub sebagai wudut artinya tuba fallopi atau saluran indung telur, kemudian ektomi sebagai suffix artinya pemotongan. Jadi pemotongan pada saluran indung telur. Untuk kulit termnya yaitu sterilization. Kita cari pada ICD 9 cm bagian indeks. Pada sterilization kemudian dapat pada halaman 451. Untuk minus satunya adalah female atau see also specific operation dengan kode 66.39. Kemudian kita cari pada ICD cm bagian tabular listnya pada halaman 175 yaitu 66.39 order bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes female sterilization operation. Nah, untuk tanda bacanya itu kemudian dicek pada dokumen medis sudah sesuai. Jadi tindakan operasi MOW akurat terbaca pada ICD cm dengan kode 66.39. Nah, selanjutnya yaitu tindakan penyerta pada ibu yaitu terapi obat tambah darah. Artinya atau disebut juga dalam program rehabilitation atau terapi obat tambah darah. Untuk terminologi medisnya, rehabilitation sebagai keterangan yaitu rehabilitasi, program sebagai keterangan artinya program. Untuk ritmenya yaitu rehabilitation program. Kita tadi pada ICD 9cm bagian indeks didapat pada halaman 415 rehabilitation program MPC dengan kode 93. Rehabilitation, kemudian minus satunya drug dengan kode 94.64. Kemudian kita cari pada ICD cm bagian tabular listnya. Dapat pada halaman 257 94.64 drug rehabilitation. Jadi kode tindakan terapi obat tambah darah akurat terbaca pada ICD cm dengan kode 94.64. Kemudian kita berikan kepada bayi untuk diagnosis awal bayi yaitu kelahiran anak dengan spontan indikasi sesar sebelumnya. Artinya itu adalah kelahiran anak dengan indikasi sesar juga dengan the child birth was spontaneously from the previous indication section cesarian. Terminologinya adalah the child sebagai keterangan artinya anak, kemudian the birth sebagai keterangan artinya kelahiran, kemudian spontaneously artinya sebagai keterangan artinya spontan, kemudian ada from sebagai keterangan artinya bayi, ada the previous artinya sebelumnya sebagai keterangan, kemudian ada indicate sebagai pseudoroots artinya adalah indikasi, kemudian ada ion sebagai suffix artinya adalah menjelaskan, kemudian sek sebagai pseudoroots artinya pembedahan, kemudian ion sebagai suffix artinya adalah menjelaskan, kemudian cesarian sebagai keterangan artinya adalah operasi sesar. Jadi artinya adalah kelahiran anak dengan spontan indikasi operasi pembedahan sesar sebelumnya. Untuk liternya adalah long. Kita cari pada ICD 10 kolom ketiga dengan liter long. Didapat pada halaman 402 long, kemudian minus satunya adalah labor, kemudian minus 2-nya adalah affecting fetus of newborn dengan
dengan kode P03.8. Kemudian kita cari pada ICD 10 kolom 1. Pada ICD 10 kolom 1. Didapat pada halaman 683, yaitu P03.8, fetus and newborn affected by other specified complication of labor and delivery. Kemudian untuk tanda bacanya itu tidak ada. Jadi diagnosis fetus and newborn affected by other specified complication of labor and delivery akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode P03.8. Untuk ICD 11-nya yaitu HA05.Y, fetus or newborn affected or suspected to be affected by other specified complication of labor or delivery. Kemudian untuk diagnosis utama bayi yaitu prematurity, artinya adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37. Untuk terminologi medisnya adalah prematurity sebagai keterangan artinya adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37. Untuk literaturnya adalah prematurity, kita cari pada ICD 10 kolom 3. ICD 10 kolom ketiga. Dengan prematurity itu didapat pada halaman 532, prematurity NEC atau less than 7 complete weeks dengan kode P07.3. Kemudian kita cari pada ICD 10 kolom 1. Didapat pada halaman 689, P07, didapat pada P07.3, didapat pada halaman 685, P07.3, other pattern in hand. Untuk tanda bacanya adalah mouse, kemudian cross-checknya sudah sesuai. Jadi diagnosis prematurity akan terjadi pada ICD 10 dengan kode P07.3. Untuk ICD 11-nya yaitu KA21.4, pattern newborn. Kemudian untuk selanjutnya adalah diagnosis symptomatik, yaitu kelainan jantung bawaan atau congenital heart disease. Artinya adalah kelainan jantung bawaan. Untuk terminologi medisnya, congenital sebagai keterangan artinya kelainan, kemudian heart sebagai udut artinya jantung, kemudian disease sebagai keterangan artinya gangguan atau penyakit. Nah, untuk literaturnya adalah disease, kita cari pada ICD 10 kolom ketiga dengan literatur disease. Kemudian untuk minus satunya adalah circulatory, kemudian untuk minus 2-nya adalah maternal, kemudian dengan kode P00.3. Selanjutnya kita cari pada ICD 10 kolom 1 dengan kode P00.3. Didapat pada halaman 680, P00.3, yaitu fetus and newborn affected by other maternal circulatory and respiratory disease. Selanjutnya untuk tanda bacanya itu tidak ada. Jadi diagnosis kelainan jantung bawaan atau congenital heart disease akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode P00.3. Untuk ICD 11-nya yaitu LA8Z, structural developmental anomaly of heart or grid vessels unspecified. Selanjutnya yaitu diagnosis komplikasi bayi yaitu uterus. Artinya icterus adalah kondisi kekuningan pada bayi. Untuk terminologi medisnya ada icterus sebagai kekuningan, sebagai pseudorot, ada pada pus, sebagai sapis artinya adalah berkaitan dengan, kemudian ada in sebagai keterangan artinya pada, kemudian ada neo sebagai prefiks artinya baru, kemudian natal sebagai pseudorot artinya lahir. Kemudian untuk literaturnya adalah icterus, kita cari pada ICD 10 kolom ketiga dengan literatur icterus atau tulisan icterus. Nah, didapat pada halaman 341 icterus. Kemudian minus satunya adalah neonatum dengan neonatorum dengan kode P59.9. Kemudian kita cari pada ICD 10 kolom 1 dengan kode P59.9. P59.9
didapat pada halaman 697. Kalimat 99 itu mengenal jaundice atau unspecified. Untuk pembacanya tidak ada. Jadi diagnosis icterius akan terbaca pada ICD 10 dengan kode kalimat 99. Untuk ICD tugasnya yaitu MX 10.1 unspecified jaundice. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan utama bayi yaitu inkubator selama 3 minggu. Artinya adalah alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk menghangatkan bayi yang lahir prematur. Untuk terminologi medisnya adalah inkubator atau sebagai keterangan artinya alat yang dipanasi. Jadi untuk artinya adalah alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk menghangatkan bayi yang lahir prematur. Untuk berikutnya adalah ventilation. Kemudian kita cari pada ICD 9cm pada bagian index dengan di term ventilation. Didapat pada halaman 468 ventilation, kemudian minus satunya adalah mechanical noise, kemudian order continuous, kemudian selanjutnya minus ketiganya yaitu for 96 consecutive hour or more dengan kode 96.72. Kemudian kita cari pada bagian tabular listnya dengan kode 96.72. Didapat pada halaman 263, 96.72 didapat pada halaman 262 yaitu continuous invasive mechanical ventilation for 96 consecutive hour or more. Kemudian untuk tanda bacanya tidak ada, jadi cek dokumen kalau sudah sesuai. Jadi tindakan inkubator akurat terbaca pada ICD 9cm dengan kode 96.72. Nah, selanjutnya yaitu tindakan penyertaan pada bayi, yaitu perinatal care. Perinatal care merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Untuk terminologi medisnya adalah ante sebagai prefix atau sebelum, kemudian natal sebagai pseudovirus atau kemudian care sebagai keterangan artinya perawatan, kemudian untuk arti terminologi medisnya adalah perawatan sebelum lahir. Untuk berikutnya adalah examination. Kita cari pada ICD 9cm bagian index dengan little examination. Kemudian pada halaman 126 examination untuk minus satunya adalah physical general dengan kode 89.7. Kemudian pada bagian tabular listnya kita cari dengan kode 89.7. Didapat pada halaman 246 yaitu general physical examination. Untuk tanda bacanya tidak ada, jadi tindakan antenatal care akurat terbaca pada ICD dengan kode 89.7. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.